Hai semua, perkenalkan nama saya Redopa Berus Tepu dari kelas 12 IPA 2. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan novel, yaitu adalah majas dan juga pencitraan. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah siswa atau kita dapat mampu mengerti apa itu unsur kebahasaan dalam novel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar tentang unsur kebahasaan novel. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu, yaitu tentang unsur kebahasaan dalam novel. Yang pertama, kita akan belajar tentang majas. Majas adalah ungkapan penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata kiasan. Seperti kita ketahui, makna kiasan adalah makna yang tidak sebenarnya dengan tujuan membuat pembaca atau penikmat karya yang bisa merasakan emosi yang terdapat dalam sebuah karya yang khususnya kita pelajari sekarang adalah novel. Majas sendiri memiliki 4 jenis, yaitu adalah majas perbandingan, pertentangan, penegasan, dan juga sindiran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang digunakan untuk membandingkan suatu objek lainnya melalui proses kelebihan. Kalau disebut dengan majas perbandingan sudah pasti yang disuruh adalah untuk membandingkan satu objek ke objek yang lainnya. Itu sudah pasti. Yang pertama adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat seolah-olah hidup. Contohnya itu, bambu di belakang rumah berbisik-bisik seperti angin di sore hari. Di situ sudah dapat diketahui bahwa bambu tidak memiliki mulut, jadi jika logiskan tidak mungkin bambu akan berbisik-bisik. Itulah makna dari majas personifikasi. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang meletakkan sebuah objek dengan bentuk ungkapan. Ingat, jika di majas metafora maka menggunakan ungkapan. Contohnya, Angel merupakan bintang kelas di kelasnya. Kata bintang kelas berarti itu adalah kata ungkapan dari majas si metafora. Yang ketiga adalah majas eufemisme. Majas eufemisme adalah gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan kata yang lebih halus. Contohnya, pemuda tunanetra itu berjalan di pinggir jalan raya menggunakan tongkat. Kita ketahui kata tunanetra itu adalah orang buta, tetapi diganti karena tunanetra itu adalah buta. Jika kita tulis tunanetra itu dengan kata buta, maka lebih kasarlah. Misalkan tunanetra itu adalah kata yang diperhalus di majas eufemisme. Yang ketiga adalah majas metonimia. Majas metonimia adalah menyandingkan merek atau susunan atau istilah. Contohnya itu, besok pagi saya akan pergi menggunakan Garuda. Seperti kita ketahui, Garuda adalah salah satu alat transportasi yang digunakan Indonesia adalah pesawat. Jadi di majas metonimia itu adalah menggunakan merek yang sudah kita ketahui arti merek tersebut apa, kayak gitulah. Yang kelima adalah majas simile. Majas simile adalah menggunakan kata penghubung. Kata penghubung kayak bagaikan, bak gitu. Misalkan begitu. Contohnya itu, wajahnya bak rembulan yang menerangi malam. Kata bak tersebut menggunakan majas simile yang menggunakan kata penghubung. Seperti itu. Kita masuk ke majas selanjutnya. Majas selanjutnya adalah majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang penggunaan gaya bahasa yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya oleh pembicara dengan tujuan memberikan kesan dan pengaruh kepada pembaca. Majas pertentangan juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu adalah 1. Majas hiperbola. Ingat, jika kata majas hiperbola, ingat kata berlebihan ya. Contohnya begini, cepat sekali Anda datang, semua sudah pulang. Itu adalah kata yang berlebihan. Bagaimana bisa seorang mengatakan
kamu cepat sekali datang padahal semua udah pulang. Berarti semua udah terlambat kayak gitu. Yang kedua adalah majas litotes. Majas litotes adalah majas yang berkebalikan dengan hiperbola. Jika hiperbola adalah berlebihan, maka litotes adalah majas yang merendahkan diri sendiri, bukan harga diri ya. Bedakan harga diri dengan merendahkan diri ya. Contohnya itu, terimalah hadiah yang tidak seberapa ini. Hadiah yang tidak seberapa ini, mungkin tadi di hadiahnya itu besar, tapi mungkin karena orang yang merendahkan diri atau memang rendah hati, bilangnya seberapa ini, seperti itu. Yang terakhir adalah majas antithesis. Majas antithesis adalah memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contohnya, jangan menilai baik buruknya seseorang dari penampilannya saja. Itu adalah contoh dari majas antithesis berasal dari majas bertentangan. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan majas berikutnya. Majas berikutnya adalah majas penegasan. Majas penegasan dibagi lagi menjadi dua. Apa itu? Itu adalah majas pleonasme dan juga repetisi. Salah tulis itu ya, ingat, itu salah tulis. Yang pertama adalah majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif. Contohnya itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kejadian penjambretan tersebut. Dari kata tersebut, kita mengetahui mata itu letaknya di kepala. Jadi jika dikatakan saya melihat dengan mata saya sendiri juga sudah pas. Yang kedua adalah majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang menggunakan gaya bahasa yang mengulang-ulang. Ini adalah majas yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Yang misalkan kalau kita ngomong sama orang itu berulang-ulang, tapi artinya sama kayak gitu. mengulang-ulang, kayak misalkan kita waktu presentasi bisa mengulang-ulang kata sehingga nilai kita jelek ya kan. Inilah bahasanya. Tapi yang kita pelajari sekarang beda. Ini dalam novel tulisan kayak gitu. Nah, contohnya itu rajin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kata rajin ini 3 bisa kita buat jadi 1 kayak gitu. Sama artinya, yang 3 tadi sama 1 aja kita buat artinya itu sama. Nah, itulah. Oke, baiklah, kita akan berlanjut ke majas sindiran. Itu adalah majas yang paling paling diingin-inginkan dan paling sering digunakan di kehidupan sehari-hari, baik umur kecil sekarang sampai besar. Majas inilah yang paling sama orang kayak gitu. Majas sindiran dibagi lagi menjadi 3, yaitu adalah majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang pertama itu majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Udah pasti sindiran, udah pasti bertentangan sama fakta ya. Contohnya itu, film tadi bagus sekali ya, sampai kamu ketiduran di bioskop. Logisnya aja, kalau filmnya itu bagus, kan gak mungkin kamu ketiduran. Itulah yang namanya majas ironi, yaitu sindiran. Yang kedua itu adalah majas sinisme. Namanya aja udah sindiran kali ya. Majas sinisme ini kayak sindiran secara langsung kayak gitu. Contohnya itu, hei kamu berhati setan kayak gitu. Itu udah majas sinisme, sindiran secara langsung. Yang ketiga itu adalah majas sarkasme. Majas sarkasme itu adalah majas yang penyampaiannya secara kasar. Contohnya itu, dia hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna. Jika seseorang mengatakan pada kita, kamu sampah masyarakat ya, kayak gitu, itu udah pasti kasar buat kita, yang menyebabkan kita sakit hati kayak gitu. Itulah adalah majas-majas dalam novel yang paling umum digunakan di novel. Sebetulnya majas ini masih banyak, tapi yang paling sering digunakan di novel dan di mana-mana itu inilah 4-nya, yaitu adalah majas perbandingan, penegasan, pertentangan, sindiran. Inilah dan cabang-cabangnya seperti itu. Oke, baiklah, kita akan belajar tentang pencitraan. Pencitraan ini adalah sarana untuk merangsang indera pembaca dengan
menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu yang seolah-olah pembaca ikut melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang dilukiskan dalam sebuah karya. Contohnya ini sekarang di novel gitu. Pencitraan dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu adalah citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, gerak, pengecapan, dan juga pemikiran. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari citraan penglihatan. Citraan penglihatan sendiri adalah citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan yang paling sering digunakan oleh penyair atau penulis sebuah novel. Ini kita belajar tentang indera penglihatan, udah pasti mata ya, mata. Yang contohnya, kulihat gunung-gunung tinggi berjejer rapi di pegunungan Jaya Wijaya. Ada kata lihat, kulihat, berarti sudah pasti menggunakan indera mata seperti itu. Yang kedua ada citraan pendengaran atau auditory imaginary. Citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara seperti sunyi, alias bunyi, tembang, dan juga dendang. Contohnya itu seperti kicauan burung itu membuat hatiku nyaman. Kicauan dari mana kita dengar? Ya udah pasti dari telinga. Namun juga citraan pendengar udah pasti telinga, seperti itu. Yang ketiga ada citraan perabaan. Citraan perabaan adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba. Indera peraba biasanya apa? Kulit, seperti itu. Yang contohnya itu hatiku seperti ditusuk oleh besi panas. Ditusuk. Seperti kita ketahui, ditusuk udah pasti pertama yang kali itu kulit, sehingga merasakan. Yang keempat itu adalah citraan penciuman. Inilah yang paling tunggu-tunggu, yang pas yang dibilang Pak Wiri, ini adalah yang paling wah, ingat ini mencium di dalam novel yang dirasakan ketika membaca novel ya, bukan yang gitulah. Yang kita ketahui adalah citraan penciuman adalah dengan membaca atau mendengar kata-kata tertentu, kita seperti mencium bau sesuatu dalam sebuah novel ya. Ingat, dalam sebuah novel, karena kita sekarang belajar tentang novel. Yang contohnya itu adalah saat di dekatnya ada aroma yang tidak enak. Ini contohnya, misalkan kita lagi baca novel, kita baca itu kayak kita pun merasakan gimana sih aromanya dalam apa yang dimakan di sebuah novel tersebut, kayak gitu. Yang kelima ada citraan gerak, di mana artinya citraan yang menggambarkan sesuatu yang bergerak ataupun tidak bergerak tetapi dilukiskan dapat bergerak, begitu. Ini bisa berupa benda mati dan juga benda hidup ya. Bukan segalanya bisa benda hidup, seperti itu. Yang contohnya, cintamu selembut sutra. Yang keenam itu adalah citraan pengecapan. Citraan pengecapan adalah citraan yang menggunakan gambaran dengan menggunakan indera pengecap atau lidah. Contohnya itu, jeruk-jeruk itu memang manis. Di situ kata manis itu kan udah pasti lidah yang merasakan bahwa jeruk itu manis. Jadi di citraan pengecapan itu artinya kita merasakan apa yang sedang diucap oleh si orang di novel tersebut. Yang terakhir itu adalah citraan pemikiran. Citraan pemikiran adalah citraan yang dihasilkan oleh citra pemikiran seolah-olah kita yang berpikir, tapi itu dalam novel gitu. Kita kayak berpikir walaupun kita baca itu kita yang berpikir, tapi si subjek yang melakukan gitu. Contohnya itu, burung-burung merenung sedih ketika hujan deras. Burung-burung merenung, bagaimana kalau dipikirkan gimana ya burung-burung bisa merenung gitu. Jadi di citraan pemikiran itu seakan-akan burung itu yang berpikir kayak gitu. Nah, itulah kurang dan lebihnya dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam SMP. Semangat, fraternitas.